Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Super Kemlare Benefida. Ada Bapak Pengurus, ada kedua orang tua di rumah. Semoga sehat selalu, doa terbaik buat mereka dan teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan kitab Ubudiyah lagi. Hari ini aku bakal jelasin tentang macam-macam khutbah, habis itu rukun-rukun syarat khutbah Jumat sama khutbah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Idul Abi Fitri Hanif maupun Idul dan Adha. Umida selaku pengasuh pesantren Super Nah, Kemlare Benefida. jadi yang dan juga kita langsung aja ya. Nah, jadi khutbah itu dibagi macamnya itu ada 10. Yang pertama itu ada khutbah Jumat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Terus habis itu yang kedua ada khutbah Idul Fitri yang dilaksanakan pada Idul Fitri, khutbah Idul Adha yang dilaksanakan pada Idul Adha, khutbah kusuf itu yang khutbah yang dilaksanakan pada saat gerhana matahari. Terus habis itu khutbah kusuf pakai H yang tadi cuman KUSUF, yang sekarang KHUSUF. Dia tuh kusuf yang ini tuh dia tuh untuk dilaksanakan pada saat gerhana bulan, sama khutbah istisqa. Terus habis itu yang ketujuh ada khutbah Yaum al-Zina. Jadi khutbah Yaum al-Zina itu dilaksanakan di Mekah pada tanggal 7 Zulhijjah. Habis itu khutbah Yaum al-Arafah itu dilaksanakan di Namirah pada tanggal 9 Zulhijjah. Terus khutbah Yaum al-Nahr dilaksanakan di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, dan khutbah Yaum an-Nafar dilaksanakan di Mina pada 12 Zulhijjah. Nah, jadi khutbah Yaum yang ada khutbah Yaum al-Zina, khutbah Yaum al-Arafah, khutbah Yaum al-Nahr, khutbah Yaum an-Nafar, dia ini tuh dilaksanakan pada saat haji. Terus habis itu syarat-syarat khutbah Jumat itu ada 10. Yang pertama itu ada khotib itu harus laki-laki. Terus habis itu khotib itu berdiri bagi yang mampu. Habis itu duduk di antara dua khutbah. Habis itu khotib itu harus suci, menutup aurat, dan khutbah itu harus didengar oleh 40 jamaah dan diperdengarkan oleh 40 jamaah. Jadi minimal 40 jamaah. Terus itu rukun-rukun, semua rukun khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh selain bahasa itu. Terus itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi dilaksanakan di waktu zuhur, selain itu nggak boleh. Terus itu kan ada dua khutbah. Nah, dua khutbah ini tuh dia nggak boleh pisah. Jadi jaraknya itu nggak boleh lama, dia harus sambung. Terus habis itu rukun-rukun khutbah itu sebenarnya ada ada lebih dari 5, tapi yang lebih pokoknya yang lebih utama itu ada 5. Yang pertama itu membaca hamdalah, membaca sholawat Nabi, membaca wasiat untuk ketakwaan kepada Allah. Terus habis itu membaca sebagian ayat Quran, terus sama mendoakan yang berkaitan dengan akhirat umat muslimin kayak gitu. Terus habis itu kalau yang Eid, hari Idul Fitri maupun Idul Adha, dia itu kan di surat Idul Fitri dan Idul Adha itu ada dua pendapat hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sama fardu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh satu orang, maka tidak wajib untuk melakukannya. Nah, tapi kan sholat id ini kan dia tuh kan sunnah. Nah, dia tuh bisa dilakukan baik berjamaah maupun sholat sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita sholat sendiri, kita tuh nggak disunahkan untuk khutbah, karena nggak bakal ada khutbah kan. Nah, terus habis itu kesunatan bagi imam, dia tuh datang pada saat hendak dilaksanakan sholat. Terus itu sebelum memulai sholat itu disunahkan untuk merapikan shaf jamaah sebelum memulai sholat. Nah, terus habis itu sunnah bagi umum itu tapi itu yang kedua ada sunnah bagi umum. Sunnah bagi umum itu maksudnya bagi imam dan para makmumnya. Jadi mandi yang diniatkan untuk sholat id, untuk akan melakukan sholat id. Terus itu
berangkat pagi ke masjidnya itu, terus habis itu kita tuh berhias dan menggunakan parfum-parfuman. Habis itu berangkat sama pulangnya kita itu disunahkan melewati jalur yang berbeda. Misalkan kita berangkatnya lewat jalan A, nah kita pulangnya ntar lewat jalan B kayak gitu. Terus habis itu disunahkan untuk makan dulu. Kalau Idul Fitri kita tuh disunahkan untuk makan dahulu sebelum berangkat sholat. Tapi kalau Idul Adha kita disunahkan untuk puasa dulu sebelum, ya pokoknya kalau Idul Fitri kita disunahkan untuk makan dulu, kalau Idul Adha kita disunahkan untuk puasa dulu. Nah terus habis itu teknik pelaksanaannya, bila imam sampai, si Bilalnya tuh kayak mulai menyiapkan para makmumnya. Terus habis itu imam menuju mihrab, terus habis itu memulai, terus habis itu memulai takbir, membaca doa iftitah. Habis itu yang takbir yang pertama itu 7 kali, habis itu membaca ta'awud, al-fatihah. Rakaat yang pertama itu kayak al-fatihah itu habis itu surat-surat pendek seperti yang disunahkan pada rakaat pertama itu baca surat al-a'la, dan yang kedua itu surat al-ghasyiyah kayak gitu. Nah terus habis itu takbir yang kedua itu kan ada 5 kali. Terus habis itu apabila sudah selesai sholat, khotib itu naik ke mimbar dan Bilal itu membacakan sholawat dan dimulainya khotbah yang pertama. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak banget kurangnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.